7 keistimewaan tahajud yang bisa menerangi alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel ini. Jangan lupa, sebelum kita mulai, silakan klik tombol like, tinggalkan komentar terbaik kalian, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video penuh manfaat lainnya. Sahabat-sahabatku yang baik, pernahkah kita membayangkan bagaimana keadaan kita di alam kubur nanti? Sebuah tempat yang gelap dan sempit, di mana tidak ada lagi teman atau harta yang menemani. Di sana, yang ada hanyalah amal-amal kita selama hidup di dunia. Namun, ada satu ibadah istimewa yang bisa menjadi pelita di tengah kegelapan itu, yaitu sholat tahajud. Mari kita bahas satu persatu, 7 keistimewaan tahajud yang bisa membawa cahaya di alam kubur. Satu pelita di kegelapan alam kubur, memahami hakikat cahaya tahajud. Sholat tahajud, ibadah sunnah yang dilaksanakan di sepertiga malam terakhir, seringkali digambarkan sebagai ibadah yang memancarkan cahaya. Namun, apa sebenarnya makna dari cahaya ini, terutama ketika dikaitkan dengan alam kubur yang digambarkan penuh kegelapan? Di dunia, cahaya identik dengan penerangan, pengetahuan, dan kejelasan. Kegelapan, sebaliknya, melambangkan ketidaktahuan, kesesatan, dan ketakutan. Alam kubur adalah fase transisi menuju kehidupan akhirat, sebuah alam yang tak kasat mata dan penuh misteri bagi kita yang masih hidup. Kegelapan di alam kubur bukan sekadar ketiadaan cahaya fisik, melainkan kegelapan spiritual yang timbul dari ketidaksiapan menghadapi pertanggungjawaban atas segala perbuatan di dunia. Sholat tahajud menjadi sumber cahaya di alam kubur, karena beberapa alasan fundamental yang berakar pada hakikat ibadah itu sendiri. Pertama, ketulusan dan keikhlasan yang mendalam. Tahajud adalah ibadah yang dilakukan ketika dunia sedang terlelap. Tidak ada ria, pamer, atau keinginan untuk dipuji manusia. Pelaksanaannya murni karena panggilan jiwa untuk bermunajat kepada Sang Pencipta. Keikhlasan ini menciptakan energi spiritual yang luar biasa, yang akan terus berbekas bahkan setelah raga ini berkalang tanah. Cahaya yang dihasilkan dari ketulusan ini adalah cahaya iman yang murni, yang mampu menembus kegelapan ketidaktahuan dan keraguan di alam kubur. Ia menjadi bukti cinta dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak bersyarat. Kedua, kedekatan dengan Allah. Waktu sepertiga malam adalah momen paling utama untuk berdoa dan memohon ampunan. Pada saat-saat hening dan sunyi ini, tirai antara makhluk dan Khalik seolah menipis. Doa-doa yang dipanjatkan saat tahajud memiliki peluang lebih besar untuk dikabulkan. Keintiman ini membangun hubungan spiritual yang kuat dengan Allah. Hubungan inilah yang kemudian menjelma menjadi cahaya penolong di alam kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Terang, akan memberikan cahayanya kepada hambanya yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepadanya, terutama di saat-saat yang paling mulia. Cahaya ini akan mengusir kegelapan kesendirian, keraguan, dan ketakutan yang mungkin menyelimuti penghuni kubur. Ketiga, pembersih jiwa dan raga. Sholat tahajud bukan hanya gerakan fisik, tetapi juga proses pembersihan jiwa. Dalam setiap rakaat, kita merenungi kesalahan, memohon ampunan, dan bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Proses pembersihan diri ini secara spiritual akan memancarkan aura positif. Ibarat memoles cermin yang kusam, tahajud membersihkan hati dari noda-noda dosa. Hati yang bersih adalah hati yang bercahaya. Cahaya inilah yang akan terus terpancar dari dalam kubur, menjadi penerang bagi diri sendiri dan mungkin juga bagi orang lain yang dikenalnya di dunia. Cahaya ini juga dapat membantu meringankan beban siksa kubur, karena hati yang bersih cenderung lebih ringan pertanggungjawabannya. Keempat, membentuk karakter mukmin sejati. Konsistensi dalam melaksanakan tahajud membentuk karakter seorang mukmin yang tangguh, sabar, dan senantiasa berorientasi pada akhirat. Kekuatan karakter ini akan menjadi bekal mental yang sangat berharga di alam kubur. Ketika dihadapkan pada pertanyaan malaikat atau goncangan kubur, cahaya dari karakter yang terbentuk melalui tahajud ini akan memberikan ketenangan dan keteguhan hati. Ia bukan hanya sekadar penerangan fisik, tetapi juga penerangan spiritual yang membuat kita mampu menghadapi ujian kubur dengan lapang dada. Bayangkan, ketika jasad kita terbujur di dalam liang lahat yang gelap, hanya amal-amal saleh kita yang akan menemani. Sholat tahajud, dengan segala ketulusan, keikhlasan,
dan kedekatannya dengan Allah yang terkandung di dalamnya, akan menjadi lentera yang tak padam. Cahayanya akan menembus kegelapan, memberikan kehangatan, dan mengusir segala bentuk kegelisahan. Ia adalah investasi spiritual terbaik yang kita lakukan selama hidup di dunia, sebuah bekal yang akan terus memberikan manfaat di alam yang abadi. Dengan memahami hakikat ini, semoga kita semakin terdorong untuk mendirikan sholat tahajud, memohon pertolongan Allah agar cahayanya senantiasa menyinari langkah kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak, hingga kita berjumpa dengannya dalam keadaan husnul khotimah. Dua penolong di masa sulit, peran tahajud dalam menjawab ujian kubur. Alam kubur adalah fase krusial dalam perjalanan spiritual kita. Di sana, kita akan dihadapkan pada ujian yang sesungguhnya, ujian yang akan menentukan nasib kita di akhirat. Dua sosok malaikat agung, Munkar dan Nakir, akan datang dengan tugasnya untuk menanyai kita tentang keyakinan dan amal perbuatan kita. Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah sekadar basa-basi, melainkan pemeriksaan mendalam yang akan membuka tabir kebenaran tentang siapa diri kita sebenarnya. Inilah saatnya kita membutuhkan penolong yang paling setia, dan sholat tahajud adalah salah satu bentuk penolong yang paling kuat. Bagaimana sholat tahajud dapat berperan sebagai penolong di masa sulit alam kubur, terutama saat berhadapan dengan Munkar dan Nakir? Pertama, penguatan akidah dan keyakinan. Pertanyaan mendasar dari Munkar dan Nakir adalah tentang Tuhan kita, siapa Tuhanmu, Nabi kita, siapa nabimu, dan kitab kita, apa kitabmu? Jawaban yang benar hanya bisa datang dari hati yang kokoh keyakinannya. Sholat tahajud, dengan segala perenungan mendalam saat bermunajat kepada Allah, secara konsisten memperkuat fondasi akidah kita. Setiap kali kita berdiri di hadapannya di sepertiga malam, kita meneguhkan kembali keimanan kita meyakini keesaannya, kebesarannya, dan kasih sayangnya. Penguatan akidah ini bukanlah sesuatu yang instan, melainkan akumulasi dari usaha terus-menerus. Melalui tahajud, kita terus memupuk keyakinan kita, sehingga saat pertanyaan itu datang, jawaban yang jujur dan tepat akan mengalir begitu saja dari lubuk hati yang paling dalam. Keteguhan iman inilah yang menjadi perisai pertama kita dari keganasan pertanyaan malaikat. Kedua, kemudahan dalam memberikan jawaban. Seringkali, ketakutan dan kegelisahan dapat melumpuhkan kemampuan kita untuk berpikir jernih, apalagi dihadapkan pada situasi yang menakutkan seperti pertanyaan malaikat kubur. Sholat tahajud, dengan menciptakan ketenangan batin dan kedekatan spiritual, melatih kita untuk tetap tenang di bawah tekanan. Ketika kita terbiasa menghadapi kesunyian malam dan berkomunikasi langsung dengan Allah, kita menjadi lebih terbiasa untuk berpikir dan merespons. Ini akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir dengan lugas, tanpa keraguan atau kebingungan. Kemudahan dalam menjawab pertanyaan ini akan membuat malaikat merasa puas, dan sebagai konsekuensinya, kubur kita akan dilapangkan dan dihiasi dengan kenikmatan. Ketiga, permohonan perlindungan dan ampunan. Saat mendirikan sholat tahajud, kita tidak hanya berdoa untuk urusan dunia, tetapi juga memohon perlindungan dari siksa kubur dan api neraka. Kita merintih memohon ampunan atas segala dosa. Doa-doa yang dipanjatkan dalam keadaan terdesak dan penuh harap ini, memiliki kekuatan tersendiri di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan doa hambanya yang terzolimi, dan bisa jadi, diri kita di alam kubur akan merasa terzolimi oleh perbuatan kita sendiri di dunia. Oleh karena itu, permohonan ampunan dan perlindungan yang kita panjatkan saat tahajud akan menjadi penolong yang aktif. Malaikat Munkar dan Nakir akan melihat jejak doa-doa ini dan memberikan keringanan, serta melapangkan dan menerangi kubur kita, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang senantiasa memohon perlindungannya. Keempat, kehadiran spiritual sebagai pendamping. Sebagaimana cahaya tahajud menerangi kegelapan, kehadiran spiritual dari ibadah ini juga akan menjadi pendamping setia. Para ulama menjelaskan bahwa amal saleh, termasuk sholat tahajud, dapat menjelma menjadi sosok yang menemani dan menghibur kita di alam kubur. Sosok ini akan memberikan kekuatan, menepis kesendirian, dan bahkan mungkin membela kita dari siksaan. Bayangkan, di saat kita sendirian, merasakan dinginnya tanah, dan gentingnya pertanyaan, tiba-tiba ada sosok penolong yang hadir, membisikkan jawaban yang benar, memberikan ketenangan, dan mengusir rasa takut. Sosok ini adalah perwujudan dari kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah. Ia adalah penjelmaan dari setiap rakaat tahajud yang kita dirikan, setiap ayat Al-Quran yang kita baca,
dan setiap tetes air mata penyesalan yang kita teteskan di malam hari. Dengan kata lain, sholat tahajud bukanlah sekadar ritual ibadah belaka. Ia adalah investasi spiritual yang sangat berharga. Ia melatih kita untuk menjadi pribadi yang kuat dalam iman, tenang dalam menghadapi kesulitan, dan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Semua latihan ini akan berbuah manis di alam kubur, ketika kita membutuhkan penolong yang paling hakiki. Munkar dan Nakir akan datang, dan jawaban yang lancar, kubur yang lapang, serta rasa aman yang menyelimuti, adalah bukti bahwa sholat tahajud kita telah benar-benar menjadi penolong yang tak ternilai harganya di masa paling sulit dalam kehidupan abadi kita. Mari kita jadikan tahajud sebagai kebiasaan, agar kita memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi ujian di alam kubur kelak. 3. Penghapus dosa. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak. Dosa-dosa ini bagaikan noda-noda yang menempel pada hati, memberatkannya dan merusak kemurnian jiwa. Seiring berjalannya waktu, noda-noda tersebut dapat menumpuk dan menciptakan jarak antara kita dengan Sang Pencipta. Namun, tahajud hadir sebagai pembersih spiritual yang luar biasa, memiliki kekuatan untuk mencuci bersih segala noda dosa dan mengembalikan kemurnian hati. Tahajud adalah waktu istimewa, di mana kebanyakan orang tertidur nyenyak dan dunia terasa hening. Di waktu itulah, kita memiliki kesempatan emas untuk melakukan introspeksi diri secara mendalam. Di hadapannya, kita dapat merenungkan setiap kesalahan yang telah diperbuat, mengakui segala kekurangan dan kelemahan, serta memohon ampunan dengan hati yang tulus. Setiap air mata penyesalan yang menetes dalam sujud dan doa di sepertiga malam adalah bukti ketulusan kita, sebuah ekspresi dari keinginan kuat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Proses pembersihan dosa melalui tahajud ini tidaklah instan, melainkan sebuah proses penyucian jiwa yang bertahap namun sangat efektif. Tahajud mengajarkan kita untuk tidak pernah putus asa dari rahmat-Nya. Dengan konsisten melaksanakan ibadah ini, kita menunjukkan kesungguhan hati untuk bertaubat, bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan tindakan nyata. Ketika kita bangun di malam hari, kita memilih untuk meninggalkan kenyamanan duniawi demi menghadap-Nya, dan pengorbanan ini sangatlah berharga di sisi-Nya. Hasil dari proses ini adalah jiwa yang terasa lebih ringan, hati yang lebih lapang, dan pikiran yang lebih tenang. Beban dosa yang tadinya terasa berat kini terangkat, digantikan oleh kedamaian batin. Di alam kubur nanti, proses pembersihan ini akan sangat membantu. Ketika kita dihisap, amal baik tahajud akan datang sebagai penghapus noda-noda dosa, meringankan beban pertanggungjawaban kita. Tahajud menjadi jembatan yang menghubungkan taubat kita di dunia dengan ampunannya di akhirat, memastikan bahwa kita akan bertemu dengannya dalam keadaan yang bersih dari dosa-dosa masa lalu. 4. Pengangkat derajat. Banyak dari kita mungkin mengejar derajat dan kehormatan di dunia. Kita bekerja keras, belajar, dan berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Namun, derajat yang paling abadi dan hakiki bukanlah yang diberikan oleh manusia, melainkan yang diberikan oleh Allah. Dan salah satu jalan paling mulia untuk mencapai derajat itu adalah melalui sholat tahajud. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan, melainkan sebuah bukti cinta dan pengorbanan yang tulus. Ketika kita memilih untuk bangun di sepertiga malam, saat udara dingin dan kebanyakan orang terlelap, kita sedang menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Tidak ada paksaan, tidak ada manusia yang melihat, yang ada hanyalah kita dan Sang Pencipta. Pengorbanan inilah yang membedakan seorang hamba yang biasa dengan hamba yang istimewa. Allah melihat ketulusan dan pengorbanan ini, dan membalasnya dengan mengangkat derajat kita secara spiritual. Pengangkatan derajat ini memiliki dampak besar, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, tahajud akan memberikan ketenangan batin, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan kemudahan dalam segala urusan. Kita akan merasakan keberkahan dalam hidup yang tidak didapatkan oleh orang lain, karena hubungan kita dengannya menjadi sangat dekat. Kita menjadi hamba yang dicintai, dan cintanya akan membuka pintu-pintu kebaikan dan kemuliaan dalam hidup kita. Di alam kubur, pengangkatan derajat ini akan terasa lebih nyata. Derajat yang ditinggikan di sisi-Nya akan menjadikan kita salah satu hamba pilihan, yang mendapatkan tempat yang lebih baik di surga-Nya. Posisi ini adalah balasan atas kesungguhan kita dalam beribadah di waktu yang paling mulia. Tahajud akan menjadi saksi bahwa kita adalah hamba yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri
Dan kesaksian ini akan membawa kita ke posisi yang lebih tinggi di sisinya, jauh dari kegelapan dan kesendirian. Pada akhirnya, tahajud adalah investasi terbaik yang kita lakukan untuk masa depan abadi, sebuah ibadah yang mengangkat kita dari kehampaan menuju kemuliaan. 5. Pembuka pintu rezeki. Banyak orang meyakini bahwa rezeki hanya datang dari usaha lahiriah semata, seperti bekerja keras atau berbisnis. Namun, dalam ajaran Islam, rezeki adalah karunia Allah yang luas dan tak terhingga, yang tidak hanya datang dari jalan yang kita duga, tetapi juga dari arah yang tidak disangka-sangka. Salah satu cara yang sangat efektif untuk membuka pintu-pintu rezeki tersebut adalah dengan melaksanakan sholat tahajud. Saat kita bangun di sepertiga malam untuk tahajud, kita sedang menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Sang Pemberi rezeki. Dalam kesunyian malam, kita memohon, berikhtiar secara spiritual, dan menunjukkan kepercayaan penuh kepada Allah. Momen ini menciptakan energi positif yang kuat, yang ketika dipadukan dengan ikhtiar lahiriah kita, akan menjadi kunci pembuka rezeki yang berlimpah. Allah akan membalas ketulusan dan pengorbanan kita dengan memberikan kemudahan dalam mencari nafkah, melancarkan usaha, dan bahkan memberikan rezeki dari sumber-sumber yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Lebih dari sekadar materi, rezeki yang diberikan Allah melalui tahajud juga mencakup rezeki berupa ketenangan hati, kebahagiaan keluarga, kesehatan, dan keberkahan dalam setiap langkah. Seringkali, kita terlalu fokus pada rezeki yang bersifat materi, hingga melupakan jenis rezeki lain yang jauh lebih berharga. Tahajud mengajarkan kita untuk memohon segala kebaikan, baik duniawi maupun ukhrawi, dan Allah, dengan kemurahannya, akan mengabulkan doa-doa kita, termasuk doa-doa yang berkaitan dengan kelancaran rezeki. Melaksanakan tahajud secara konsisten dapat mengubah pandangan kita terhadap rezeki. Kita akan lebih yakin bahwa Allah adalah Al-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, yang maha kuasa untuk memberikan apapun kepada hambanya yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri. Dengan demikian, tahajud bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga merupakan strategi ilahi untuk mengundang limpahan keberkahan dan kelancaran rezeki dalam hidup kita, menjadikannya sebagai pembuka pintu keberkahan yang tak terhingga. 6. Obat penyakit hati. Hati manusia adalah pusat dari segala perasaan dan niat. Namun, dalam hiruk-pikuk kehidupan dunia, hati seringkali terserang berbagai penyakit seperti kesombongan, iri dengki, ujub, rasa bangga diri, ria, ingin dipuji, dengki, dan berbagai penyakit rohani lainnya. Penyakit-penyakit ini dapat merusak kebahagiaan kita, menghalangi kita dari kebaikan, dan bahkan menjauhkan kita dari Allah. Tahajud menawarkan sebuah solusi ampuh dan mendalam untuk menyembuhkan segala macam penyakit hati tersebut. Ketika kita bangun di malam hari untuk tahajud, kita berada dalam momen paling hening dan reflektif. Di saat inilah kita dapat secara jujur memeriksa kondisi hati kita. Kita dapat merenungkan perasaan-perasaan negatif yang mungkin muncul, dan dengan memohon pertolongan Allah, kita berusaha untuk membersihkannya. Tahajud adalah sarana untuk memohon ampunan atas segala kesombongan atau keangkuhan yang mungkin tanpa sadar kita miliki. Melalui sujud yang panjang, kita menegaskan kerendahan diri di hadapan kebesarannya, sehingga penyakit sombong perlahan terkikis. Selain itu, suasana malam yang sunyi saat tahajud sangat kondusif untuk menumbuhkan rasa syukur. Kita dapat merenungkan segala nikmat yang telah diberikan Allah, sekecil apapun itu, dan menyadari bahwa kita memiliki begitu banyak hal untuk disyukuri. Proses ini membantu meredam rasa iri dan dengki terhadap orang lain, karena kita mulai merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Sang Pemberi rezeki. Tahajud juga memperkuat niat ikhlas dalam beribadah, karena dilakukan bukan untuk dipuji manusia, melainkan murni karena cinta kepada Allah. Dengan menjadikan tahajud sebagai rutinitas, kita menciptakan sebuah detoksifikasi spiritual yang terus-menerus. Hati kita menjadi lebih bersih, lebih lapang, dan lebih tenang. Penyakit-penyakit hati yang menggerogoti kebahagiaan akan berkurang secara signifikan, digantikan oleh kedamaian dan keikhlasan. Ini menjadikan kita pribadi yang lebih utuh, lebih bahagia, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup dengan hati yang sehat, serta lebih dekat dengan rahmat dan ridha Allah. 7. Bukti cinta sejati. Tahajud adalah ibadah yang unik, berbeda dari solat-solat wajib lainnya. Solat wajib dilakukan di siang hari, disaksikan oleh banyak orang, dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, tahajud adalah pilihan, sebuah ibadah yang lahir dari panggilan hati yang tulus, bukan paksaan.
Saat kita memilih untuk bangun di sepertiga malam, di saat dunia terlelap dalam kegelapan dan keheningan, kita sedang membuat pernyataan yang paling jujur dan intim, bahwa kita mencintai Sang Pencipta lebih dari kenyamanan tidur kita sendiri. Inilah yang menjadikan tahajud sebagai bukti cinta sejati. Tidak ada audiens, tidak ada pujian dari orang lain, dan tidak ada yang tahu selain kita dan Allah. Setiap langkah kita menuju tempat sholat, setiap tetes air wudhu yang membasahi wajah, setiap sujud yang kita panjatkan, semuanya adalah manifestasi dari kerinduan dan ketulusan hati. Tahajud adalah dialog pribadi yang paling dalam, di mana kita bisa berbicara tanpa penghalang, mencurahkan segala keluh kesah, harapan, dan rasa syukur. Cinta yang diwujudkan melalui tahajud ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia adalah cinta yang membebaskan jiwa dari ketergantungan pada hal-hal duniawi dan mengikatnya pada sumber segala kedamaian. Di saat kita merasakan ketulusan itu dalam setiap rakaat, hati kita akan dipenuhi dengan ketenangan dan keyakinan bahwa kita berada di jalan yang benar. Hubungan yang terbangun melalui tahajud ini bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan yang murni karena cinta dan kasih sayang. Di alam kubur nanti, cinta sejati inilah yang akan menjadi bekal utama dan penerang paling kuat. Di tengah kesunyian dan kegelapan, cinta yang kita tunjukkan melalui tahajud akan datang sebagai teman setia. Ia tidak hanya menerangi kubur secara fisik, tetapi juga memberikan ketenangan batin yang luar biasa, menghilangkan rasa takut dan kesendirian. Cinta ini akan menjadi cahaya yang menuntun kita melewati fase-fase sulit di alam kubur, hingga akhirnya kita bisa bertemu dengannya. Tahajud adalah pengorbanan kecil yang akan dibalas dengan cinta abadi, dan bekal cinta inilah yang akan menjadi penjamin keamanan dan kebahagiaan kita di kehidupan yang sesungguhnya. Sahabat-sahabatku sekalian, marilah kita mulai membiasakan diri untuk mengerjakan sholat tahajud. Mungkin terasa berat di awal, tetapi percayalah, manfaat yang akan kita dapatkan jauh lebih besar dari perjuangan yang kita lakukan. Semoga kita semua bisa menjadi hambanya yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri, dan semoga tahajud yang kita kerjakan menjadi cahaya yang menerangi jalan kita menuju surganya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.